Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan aku kelas 12 akuntansi 1 dan 2 serta 12 multimedia 1. Bertemu lagi dengan Bu Desi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bicara tentang materi yang ketiga dalam semester Gasal. Materi ini berhubungan dengan halaman awal suatu surat kabar atau koran. Biasanya merupakan artikel utama yang ditulis oleh sebuah redaktur koran yang merupakan cara pandang redaksi terhadap suatu peristiwa. Kita sebut dengan istilah teks editorial. Tapi sebelum pembahasan tentang materi yang ketiga ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jangan lupa isi absensi terlebih dahulu di grup WA, sudah Ibu berikan link absensinya. Baik anak-anakku, berikut penjelasan Ibu, tolong simak dengan baik dan tanyakan jika ada pembahasan yang kurang kalian mengerti. Tolong simak dengan baik. Penjelasan yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari teks editorial adalah sebuah artikel utama yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Menjadi perbincangan hangat biasanya peristiwa itu bersifat fenomenal atau kontroversial. Jadi bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Adapun fungsi dari teks editorial sendiri adalah sebagai kritik atas ketimpangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat atas permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Misalkan tentang bantuan COVID-19. Ada kritik yang pro dan kontra di dalamnya. Ada permasalahan yang sedang hangat dibicarakannya, yaitu pandemi yang melanda Indonesia. Selanjutnya, kita bahas tentang informasi dalam teks editorial. Yang pertama, bersifat fakta atau hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Ibu contohkan dengan tema COVID-19 yang lagi hangat kita bicarakan, yang terjadi di Indonesia. Misal, bentuk fakta, terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19, terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Itu bentuk fakta, karena ada data yang mendukung. Yang kedua, bentuk opini, yaitu tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang dibahas. Dibagi menjadi opini perorangan atau subjektif, jadi berupa pendapat, pandangan pribadi atau orang tertentu saja. Yang kedua, bisa berupa opini umum, yaitu merupakan suatu pendapat berdasarkan pandangan banyak orang atau khalayak umum. Ibu contohkan yang berhubungan dengan COVID-19 dengan meninggalnya banyak tenaga medis. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi, serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Di situ ada opini kalau pemerintah dan masyarakatnya kurang berempati pada perjuangan dokter-dokter untuk menangani COVID-19. Karakteristik teks editorial. Yang pertama, berisi peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Kedua, berisi ulasan tentang suatu masalah yang dihadapi. Ketiga, berisi berita nasional dan internasional. Jika berita internasional, maka bisa memberikan dampak pada lingkungan nasional. Baru bisa dijadikan sebagai subjek permasalahan yang perlu dibahas dalam teks editorial. Yang keempat, tertuang pikiran subjektif redaksi. Berarti ada pandangan dari redaksi tentang suatu masalah yang sedang dibicarakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Jadi bagian ini adalah bagian pendahuluan dari teks editorial yang fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Ibu contohkan isu tentang berpulangnya pahlawan kemanusiaan atau tenaga medis untuk melawan COVID-19. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama pandemi COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan.
Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Yang kedua adalah bagian dari argumentasi. Argumentasi ini jelas penyampaian pendapat. Ada pendukung yang akan memperkuat opini yang hendak disampaikan. Ada bentuk fakta, ada bentuk opini. Misalkan, terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19, terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Itu berarti bentuk dari argumentasi bahwa banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang, di mana penegasan ulang ini adalah bagian akhir dari teks editorial yang berisi simpulan dari pendapat yang telah dikemukakan. Biasanya pada bagian ini, penulis bisa menambahkan pernyataan berupa kritik dan saran agar opini penulis dapat terbukti dan semakin kuat. Ibu contohkan, misalkan, bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun tentang protokol kesehatan, maka banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Penegasan ulangnya seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bahas ke materi berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaannya. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak butuh jawaban. Jadi anggapannya jawabannya sama untuk semua orang. Contoh, tenaga medis yang sedikit dan jumlah pasien yang membludak, apakah penanganan pasien COVID-19 akan maksimal? Jawabannya tentu tidak, karena jumlah pasien dan tenaga medisnya tidak imbang. Yang kedua, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Biasanya ada 5 kata konjungsi yang dominan. Yang pertama, konjungsi yang digunakan untuk menata argumen. Contoh pertama, berikutnya. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumen. Contohnya bahkan, juga. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya sebab, karena, maka. Dan keempat, konjungsi yang menyatakan harapan. Contohnya agar, supaya. Dan yang kelima, konjungsi yang menyatakan simpulan. Misalkan, dengan demikian, jadi, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata populer atau kata yang lazim digunakan di masyarakat. Contoh, vaksin, rumah sakit, tenaga medis, bantuan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penggunaan kata keterangan atau adverbial. Contohnya, selalu, sering, jarang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, penggunaan kata kerja atau verba. Terbagi menjadi kata kerja relasional yang pertama, yaitu menghubungkan subjek dan kalimat pelengkapnya. Misal, dokter menggunakan seragam berwarna putih. Dokternya kan subjek, menggunakan adalah kata kerja relasional. Kemudian, seragam berwarna putih itu berarti sebagai pelengkap sekaligus sebagai objek. Yang kedua, kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas fisik yang terjadi dan dapat dilihat karena bersifat nyata. Misalkan, dokter memeriksa pasien. Yang ketiga, ada kata kerja mental yang berhubungan langsung dengan mental seseorang. Verba yang menerangkan persepsi. Misalnya, melihat, merasa, mendengar. Contohnya, pasien COVID-19 merasa tubuhnya menggigil. Kemudian, yang terakhir, modalitas, yaitu keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Bentuk-bentuk keterangan modalitas seperti yang pertama, untuk menyatakan kepastian. Ada kata memang, niscaya, sungguh, tentu, tidak. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan pengakuan. Ada kata ya, benar, betul, sebenarnya, malahan. Yang ketiga, untuk menyatakan kesangsian. Contoh agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya. Yang keempat, untuk menyatakan keinginan. Moga-moga, mudah-mudahan. Kelima, untuk menyatakan ajakan. Contohnya baik, mari, hendaknya, kiranya. Yang keenam, untuk menyatakan larangan. Contoh, kata jangan.
Yang ketujuh, untuk menyatakan keheranan. Contohnya mustahil, masa, mana boleh, dan lain sebagainya. Ibu harap selain dari penjelasan Ibu, kalian juga mencari sumber referensi lain, entah dari internet atau buku bacaan lainnya. Terakhir, kita bahas tentang langkah menulis teks editorial. Yang pertama, pastinya kita menentukan isu yang akan disampaikan. Coba cari masalah atau hal yang sedang hangat dibicarakan. Sumber masalah bisa berupa sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan lain sebagainya. Isu biasanya dalam memilih isu atau topik dalam teks editorial, ikuti isu aktual yang sedang berkembang. Isu tersebut bisa diperoleh dari membaca media cetak atau media lainnya seperti televisi atau wawancara. Yang kedua, menuliskan argumentasi. Pada saat Anda menyusun teks editorial, lakukan survei terlebih dahulu atau pengamatan melalui media massa atau orang sekitar Anda untuk memperkuat argumen yang Anda berikan. Pendapat yang ditulis dalam editorial perlu disertai dengan data pendukung berupa fakta yang berkaitan dengan isu yang kalian tulis. Yang berikutnya, membuat simpulan atau saran. Di bagian akhir uraian, tulislah simpulan berdasarkan pendapat-pendapat yang Anda kumpulkan. Pada bagian ini, Anda juga dapat memasukkan kritik dan saran atau permasalahan yang Anda angkat, serta mengungkapkan harapan akan peran serta pembaca dalam menyikapi sebuah permasalahan yang sedang hangat kita bicarakan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buat simpulan tentang teks editorial atau tajuk rencana yang biasa kita sebut. Ya, teks editorial merupakan sebuah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Biasanya isunya yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Kemudian ada karakteristik dari teks editorial. Biasanya berisi opini, berisi ulasan, kemudian bisa berskala nasional atau internasional. Jika yang internasional itu bisa memberikan dampak kepada lingkungan nasional dan bisa tertuang pikiran subjektif redaksi. Kemudian ada juga fungsinya, yaitu sebagai kritik atas ketimpangan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau dari isu yang sedang berkembang. Ada struktur yang ada pada teks editorial. Ada 3 struktur. Yang pertama, pengenalan isu, kemudian argumentasi atau penyampaian pendapat, dan penegasan ulang. Juga ada 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris, terus penggunaan kata yang populer atau lazim digunakan, penggunaan kata hubung atau konjungsi, penggunaan kata keterangan atau adverbia, penggunaan kata kerja, dan yang terakhir, modalitas. Jika kita hendak membuat teks editorial, maka kita perlu menentukan isu, kemudian menuliskan argumen, dan membuat simpulan atau saran. Baik, anak-anakku, Ibu harap selain pembelajaran dari Ibu, penjelasan dari Ibu, kalian juga mencari sumber referensi lain untuk menambah ilmu pengetahuan kalian tentang teks editorial. Ada satu tugas untuk kalian. Coba kalian buat teks editorial dengan memilih tema. Yang pertama, pro kontra bantuan untuk masyarakat saat pandemi COVID-19 atau dampak pandemi COVID-19 atau pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Kalian pilih temanya, kemudian dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran diterima. Di print rapi, kumpulkan di sekolah atau di rumah. Ibu harap semua tugas terselesaikan dengan baik. Dan minggu depan kita bertemu untuk melaksanakan ulangan harian di bab 1, 2, dan 3. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.